Salam lestari buat semuanya. Ya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang dari mana sih sebenarnya keuntungan atau profit yang dihasilkan oleh bank sampah. Ya, sebagaimana bank sampah di banyak tempat, memang ada aktivitas-aktivitas yang harus bernilai profit atau bernilai ekonomi yang dihasilkan oleh bank sampah. Dari mana saja itu? Pertama, dari jual beli sampah. Jual beli sampah ini sederhananya sama seperti tukang rosok atau tukang butut atau pengepul atau pengusaha barang bekas, di mana sampah-sampah yang dikumpulkan, yang dihasilkan dari masyarakat, dari nasabah itu dijual kembali untuk dapat didaur ulang. Walau pada aspek ini memang terkadang bank sampah itu dianggap sebagai pesaing dari tukang butut, pengepul. Walau sejatinya bank sampah itu seharusnya menjadi mitra bagi para pengepul, karena memang ada aspek edukasi yang harus dijalankan oleh bank sampah, termasuk kepada teman-teman para pengepul. Nah, di titik ini bisnis jual beli sampah yang dilakukan oleh bank sampah memang keuntungannya sangat kecil. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan masyarakat yang masih enggan untuk memilah sampahnya, masyarakat yang masih terus membuang sampahnya, lokasi-lokasi perkantoran, hotel, restoran, dan lain sebagainya yang masih abai terhadap sampahnya. Sementara dari sisi pendanaan, bank sampah itu contohnya di daerah kami ya, di daerah Kabupaten Tapalo Tengah, kita pernah mengajukan untuk skema KUR misalnya, kita tidak dikenali dalam skema itu. Dan apakah ada bantuan dari pemerintah, swasta, dan BUMN dan lain sebagainya? Ada, tapi tidak dalam bentuk permodalan, dia dalam bentuk sarana. Sementara untuk menjalankan aktivitas bisnis jual beli sampah itu tentu punya modal, tentu harus punya modal yang digunakan untuk membeli, dan ada kos produksi yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas bisnis itu. Kemudian dari mana lagi sumber pendapatan dari bank sampah? Yakni dari inovasi, dari produk-produk daur ulang atau daur naik atau upcycling atau recycling yang dilakukan oleh para pengelola bank sampah. Di aspek ini tantangannya adalah seberapa mampu produk-produk daur ulang atau daur naik yang diproduksi oleh bank sampah itu digemari oleh pasar. Nah, di titik ini juga kita menghadapi banyak tantangan karena memang produk-produk yang dihasilkan itu sangat sedikit digemari. Pasarnya juga harus bersaing dengan produk-produk yang lebih branded. Misalnya kami di Bank Sampah yang Mantap itu memproduksi berbagai kerajinan tangan, dari saset misalnya, keranjang, tempat tisu, wadah tumbler, tikar, dan lain sebagainya. Pembelinya sedikit, pemesannya sedikit, karena itu pasarnya juga sangat sedikit. Dan apalagi keuntungan yang diperoleh dari bank sampah tidak terlalu banyak lagi dari inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, dari rangkaian yang saya ceritakan tadi, tersimpulkan bahwa keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh bank sampah itu sangatlah kecil. Karena itu dibutuhkan memang dukungan, support dari berbagai pihak agar bank sampah ini dapat berjalan dengan baik. Walau begitu, bagi teman-teman bank sampah dimanapun berada, tetap semangat, karena memang sama seperti kami, dan kami meyakini para pegiat, para aktivis lingkungan yang mengelola bank sampah dimanapun berada, mendirikan dan mengelola bank sampah itu dari hati, dari semangatnya untuk dapat berkontribusi mewujudkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, lingkungan yang seimbang, dan itu lebih dari profit yang diharapkan. Salam lestari.